menjelaskan tentang SAP hipertensi pada kelompok kecil. Topik yang kami pilih adalah topik hipertensi. Subtopik pengertian, gejala, penyebab, pencegahan, serta komplikasi hipertensi. Sasarannya adalah keluarga Bapak Albertus, tempat rumah Bapak Albertus, Jalan Kelimutu, RT 20 RW 07. Hari tanggal Selasa 2 November 2021, waktu pukul 5 jam 4 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Penyuluh perawat Ferawati, Alfieran, dan perawat Vivi. Yang pertama adalah analisa data. Kebutuhan peserta didik. Tingginya angka pengunjung Puskesmas Sukamaju ditandai dengan data dalam 2 bulan terakhir bahwa pengunjung Puskesmas Sukamaju yang paling banyak adalah penderita hipertensi. Disertai dengan kurangnya pengetahuan warga tentang penyakit hipertensi, khususnya keluarga Bapak Albertus. Karakteristik peserta didik. Keluarga Bapak Albertus yang rata-rata berpendidikan SMP dan SMA. Yang kedua adalah tujuan instruksional umum. Setelah dilakukan penyuluhan, 90% keluarga Bapak Albertus mampu mengetahui dan mengingat pengertian, gejala, penyebab, pencegahan, serta komplikasi hipertensi dengan bantuan penyuluh. Yang ketiga adalah tujuan instruksional khusus. Setelah mengikuti penyuluhan tentang hipertensi selama 1 kali 35 menit, keluarga Bapak Albertus dapat atau mampu. Yang pertama, itu menjelaskan pengertian hipertensi secara singkat dengan benar. Yang kedua, menyebutkan 3 gejala hipertensi dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan 3 penyebab terjadinya hipertensi dengan tepat. Yang keempat, menyebutkan cara-cara pencegahan hipertensi dengan tepat. Yang kelima, menyebutkan 2 komplikasi penyakit hipertensi dengan benar. Yang keempat, materi terlampir. Materi yang terlampir di dalam SAP kami yaitu yang pertama adalah pengertian hipertensi, yang kedua adalah gejala hipertensi, yang ketiga penyebab terjadinya penyakit hipertensi, yang keempat pencegahan penyakit hipertensi, dan yang kelima adalah komplikasi penyakit hipertensi. Metode yang kami pilih adalah metode ceramah dan diskusi secara langsung kepada keluarga Bapak Albertus. Media, kami menggunakan media yang itu pertama berupa modul, buku, rujukan, lembar balik, tabloid, dan majalah. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini terdiri dari waktu, kegiatan penyuluhan, dan kegiatan peserta. Yang pertama, waktu terdiri dari pembukaan, yang kedua inti, dan penutup. Yang pertama, pembukaan 5 menit. Kegiatan penyuluhan terdiri dari memberikan salam, perkenalan, menyebutkan materi yang akan diberikan. Yang berikutnya, kegiatan peserta, yaitu menjawab salam, mendengarkan, dan memperhatikan. Yang kedua, masuk pada inti materi. Waktu yang diberikan 20 menit. Kegiatan penyuluhan terdiri dari pengertian hipertensi, gejala hipertensi, penyebab terjadinya hipertensi, pencegahan hipertensi, dan komplikasi penyakit hipertensi, dan menampilkan video penyakit hipertensi. Kegiatan peserta meliputi: yang pertama, mendengarkan dan memperhatikan. Yang kedua, bertanya pada penyuluh bila masih ada yang belum jelas. Yang terakhir, penutup terdiri dari waktu yang terdiri dari 10 menit. Kegiatan penyuluhan terdiri dari yang pertama evaluasi, yang kedua menyimpulkan hasil penyuluhan, yang terakhir mengucapkan salam penutup. Kegiatan peserta meliputi menjawab pertanyaan, memperhatikan, dan menjawab salam. Yang berikutnya evaluasi. Bentuk tes tanya jawab lisan di akhir penyuluhan. Yang pertama, jelaskan pengertian hipertensi secara singkat. Kedua, jelaskan 3 gejala hipertensi dengan benar. Ketiga, sebutkan 3 penyebab hipertensi dengan tepat. Yang berikutnya, sebutkan salah satu cara pencegahan hipertensi dengan cepat. Dan yang terakhir, sebutkan 2 komplikasi hipertensi dengan benar. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah pada dinding arteri atau pembuluh darah bersih meningkat. Kondisi ini dikenal sebagai pembunuh diam-diam karena jarang memiliki gejala yang jelas. Satu-satunya cara mengetahui apakah Anda memiliki hipertensi adalah dan mengukur tekanan darah. Jika Anda belum memeriksa dan tidak tahu tekanan darah Anda, meminta kepada dokter untuk memeriksanya. Semua orang dewasa sebaiknya memeriksa tekanan darah mereka setidaknya setiap 5 tahun sekali. Tekanan darah normal berkisar di angka 120 atau 80 mmHg saat angka
sistolik dan diastolik berada di kisaran ini, maka Anda dapat disebut memiliki tekanan darah normal. Seorang baru disebut memiliki darah tinggi atau mengidap hipertensi jika hasil pembacaan tekanan darah menunjukkan 140 atau 90 mmHg. Tekanan darah yang terlalu tinggi akan mengganggu sirkulasi darah. Riset kesehatan dasar atau Riskedas pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penderita hipertensi yang berusia di atas 18 tahun mencapai 25,8% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Dari angka tersebut, penderita hipertensi perempuan lebih banyak 6% dibandingkan laki-laki. Sedangkan yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan hanya mencapai sekitar 9,4%. Ini artinya masih banyak penderita hipertensi yang tidak terjangkau dan terdiagnosa oleh tenaga kesehatan dan tidak menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Hal tersebut menyebabkan hipertensi sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Yang kedua, gejala hipertensi. Penderita hipertensi biasanya tidak menunjukkan ciri apapun atau hanya mengalami gejala ringan. Namun darah tinggi yang parah mungkin menyebabkan 1. Sakit kepala parah pusing, 2. Penglihatan buram, 3. Mual, 4. Telinga berdenging, 5. Kebingungan, 6. Detak jantung tak teratur, 7. Kelelahan, 8. Nyeri dada, 9. Sulit bernapas, 10. Darah dalam urin, 11. Senasi berdetak di dada, leher atau telinga. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi belum bisa dipastikan pada lebih dari 90% kasus yang ada. Dalam kasus di mana sama sekali tidak ada penyebab atau faktor jelas, hipertensi dikenal sebagai hipertensi primer. Ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko Anda mengalami kondisi ini, yaitu yang pertama faktor usia. Risiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Yang kedua, faktor keturunan. Orang dengan anggota keluarga yang mengidap hipertensi memiliki risiko tinggi untuk mengalami kondisi yang sama. Yang ketiga, faktor merokok. Rokok dapat meningkatkan tekanan darah sekaligus menyempitkan dinding arteri. Yang keempat, kelebihan berat badan atau obesitas. Kadar oksigen dan nutrisi yang dialirkan darah akan diukur oleh tubuh sesuai dengan berat badan. Berat badan yang berlebihan akan membutuhkan oksigen dan nutrisi yang lebih banyak, sehingga volume darah dibutuhkan lebih banyak. Volume darah yang meningkat akan meningkatkan tekanan darah. Yang kelima, faktor kurang berolahraga. Orang yang jarang berolahraga cenderung memiliki detak jantung yang lebih cepat, sehingga jantung akan bekerja lebih keras. Kerja jantung lebih keras akan meningkatkan tekanan darah. Yang keenam, kadar garam yang tinggi dalam makanan. Kadar garam yang tinggi bisa menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh yang kemudian akan meningkatkan tekanan darah. Yang ketujuh, faktor stres. Tingkat stres yang tinggi berpotensi memicu peningkatan tekanan darah. Selanjutnya, pencegahan hipertensi. Beberapa contoh penerapan yang bisa dilakukan meliputi: yang pertama, makanan. Konsumsilah makanan yang rendah lemak dan kaya serat, seperti roti dari biji-bijian utuh, beras merah, serta buah dan sayuran. Kurangi konsumsi garam dalam makanan Anda, setidaknya tidak lebih dari 6 gram garam per hari. Yang kedua, berat badan. Meski hanya beberapa kilo, menurunkan berat badan akan membuat perbedaan besar pada tekanan darah dan kesehatan secara keseluruhan. Yang ketiga, olahraga. Untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga jantung serta pembuluh darah dalam kondisi baik, olahraga dan rutin beraktivitas perlu dilakukan bagi orang dewasa. Beraktivitas dengan intensitas menengah seperti bersepeda atau jalan cepat setidaknya harus dilakukan selama 2 hingga 3 jam setiap minggu. Yang keempat, terapi relaksasi seperti yoga atau meditasi. Terapi-terapi tersebut dapat membantu Anda untuk mengendalikan stres. Yang kelima, merokok. Rokok tidak menyebabkan hipertensi secara langsung, tapi akan mempertinggi risiko serangan jantung dan stroke karena dapat memicu penyempitan arteri. Kombinasi merokok dan hipertensi akan meningkatkan risiko penyakit jantung atau paru-paru secara drastis. Yang keenam, kafein. Kurangi konsumsi minuman yang mengandung banyak kafein seperti kopi, teh, cola, serta minuman berenergi.
Meminum lebih dari 4 cangkir kopi sehari bisa meningkatkan risiko hipertensi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.